gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak ya. Ya. Pak Hakim, kita kan akan melakukan observasi ya. Saya nanti akan masuk ke kelas Pak Hakim untuk melakukan observasi pembelajaran yang Pak Hakim lakukan. Ya. Nah, sebelum saya melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak Hakim nih terkait dengan pra observasi. Ya. Nah, yang akan saya tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang nanti akan Bapak sampaikan di kelas? Oke, jadi materi yang akan saya ajarkan nanti adalah teks prosedur. Jadi tujuannya di sini kita didik melatih kemampuannya menulis secara terstruktur dan sistematis tentunya untuk beragam konteks dan tujuan melalui latihan menulis teks prosedur sederhana dengan rancangan yang baik. Nah, ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah menulis teks prosedur ya. Ya. Jadi tujuan akhirnya itu nanti peserta didik dapat menulis teks prosedur. Ya, Gitu. Tentunya dengan struktur dan kebahasaan sistematis baik. Ya. Nah, lalu kira-kira dari tujuan pembelajaran tersebut area pengembangan yang ingin Bapak lakukan itu yang mana nih kira-kira? Untuk area pengembangan itu kemampuan menulis teks prosedur yang di dalamnya memuat 5 aspek, yaitu isi, struktur, diksi, penggunaan kalimat, dan mekanik. Oke, baik. Jadi area yang ingin Bapak kembangkan adalah 5 aspek dalam penulisan teks prosedur ya, terutama benar. dari segi isi, strukturnya, diksi, penggunaan kalimat, dan baik. mekaniknya. Iya, jadi kebahasaannya ya. Ya. Baik. Nah, kira-kira untuk dapat mengembangkan area tersebut, apa strategi yang Bapak persiapkan nih untuk meningkatkan kemampuan tersebut? Oke, di sini strategi yang saya gunakan itu adalah pembelajaran kolaboratif ya Bu. Kreatif. Anak-anak dibentuk kelompok dan bekerjasama membuat teks prosedur tertentu Ya. yang nantinya mereka praktekkan dan didokumentasikan. Bentuknya Baik. video seperti itu. Oh, baik. Jadi strateginya menggunakan pembelajaran kolaboratif Iya, ya Pak ya. Baik, bagus sekali Pak. Strategi yang akan Bapak lakukan untuk mengembangkan area terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya di pembelajaran nanti. Baik, kalau begitu Pak, nanti saya akan melihat bagaimana pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas ya terkait dengan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kemudian area yang ingin Bapak kembangkan dan strategi yang akan Bapak lakukan. Baik. Terima kasih Pak Hakim. Yuk Sama-sama, kita Bu. ketemu di Oke, sudah siap untuk hari ini? Ya. Sebelum dimulai, saya absen dulu ya. Kelas 7 D. Alisa, Ananta, Anindya, Akbil, Akila, Ardian, Arjuna, Aulia, Bayu, Bintang, Salia, Felicia, ya jeung Dialog, Diego, Fabian, Fakira, Gracia, Kanisa, Kiara, Manda, Pascal, Mirza, Arafiul, Iqbal, Hizbullah, Zia. Oke, hari ini kita akan melanjutkan belajar mengenai teks prosedur. Nah, di depan ini sudah ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ya, bisa dibaca. Intinya adalah kalian bisa menulis sebuah teks prosedur dengan aturan yang benar. Oke, paham? Aturannya apa saja? Di pertemuan sebelumnya kalian sudah pelajari ya. Tinggal ini kalian mencoba untuk berlatih membuat teks prosedur. Nah, nanti hasilnya yang pertama adalah berupa tulisan kalian, yang kedua adalah saya minta kalian praktek dan membuat video. Nah, tapi sebelum masuk ke dua hal itu, kalian perlu perhatikan beberapa hal ini. Nah, ada yang nomor 5 kita sudah sepakati kemarin tidak perlu ya. Ini ada 4 saja yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah memilih satu paparan prosedur. Ya,
Nah, saya yakin semuanya di sini sudah memilihnya. Yang kedua, kalian tinggal memilih dalam teks prosedur itu kira-kira mau yang mengajak, melarang, atau memerintah, ya. Ataupun bisa di dalamnya ada ketiga hal itu. Yang ketiga ada menuliskan transkrip prosedurnya. Jadi buat sebuah teks prosedur, menuliskan dan merancangnya itu ada 5 hal yang perlu kalian perhatikan. Ya. Yang pertama ada isi, struktur, diksi, penggunaan kalimat, dan mekanik. Apa saja yang ada di dalam 5 nomor ini? Yang pertama, isi. Coba saya minta dibaca oleh siapa ya? Zaza. Prosedur meliputi kesesuaian judul dengan topik, gagasan yang terhubung sesuai dengan topik serta judul yang dipilih, dan tujuan akhir dari teks prosedur yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Oke, terima kasih. Sampai nanti kalian sudah menentukan judulnya tapi tidak tahu isinya apa. Sudah paham? Semuanya? Yang berikutnya, di sini ada struktur. Juga sudah pernah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama adalah tujuan. Material itu ada apa? Dalam material? Alat dan bahan. Kemudian ada langkah-langkah. Sudah paham langkah-langkah? Ya, sudah ya. Kemudian penutup. Nah, semuanya ini harus ada dalam teks prosedur. Jadi salah satunya tidak ada, tentunya teks tersebut belum lengkap. Ya. Nah, berikutnya ada diksi. Coba dibaca oleh Airin. Diksi. Menurut Keraf 2007-24, diksi adalah pemilihan bentuk kata yang sesuai atau yang cocok. Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa diksi menemukan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya yang baik digunakan sesuai dengan situasi. Terima kasih. Kalau bisa kalian membacakan makna diksi ini, mungkin masih beberapa yang bingung maksudnya apa. Coba kalian lihat yang ini. Dibaca, dipahami, dicermati. Kira-kira apa yang janggal? Dan kira-kira pertanyaan ini maksudnya apa? Sama hanya dengan UTK. Betul. Dicermati ketika nanti kalian membuat sebuah teks prosedur, ya kalimatnya jangan seperti ini, atau penulisan katanya jangan di. Ya. Kemudian kata finishing. Kira. Penyelesaian. Diganti. Penyelesaian. Sama dengan finishing. Diusahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan oke. Berikutnya kalimat, ini sudah kalian pelajari juga. Ada kalimat perintah, kalimat larangan, kalimat ajakan. Yang paling sering ya, dalam strukturnya biasanya kalian langkah-langkah. Biasanya sering kalian temukan kalimat-kalimat. Bentukkan dulu dalam sebuah teks dengan tadi struktur yang sudah ada di depan, kalian terapkan dalam pembuatan teksnya. Kemarin sudah disepakati untuk membuat teks prosedur ini, tugasnya adalah berkelompok, ya, dengan pembagian data yang adil. Oke, hasilnya nanti adalah praktek dan dalam bentuk video. Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, pertemuan kali ini kalian mulai untuk menyusun teks prosedurnya.
Sudah siap? Siap. 1, 2, 3 mulai. Waalaikumsalam Bu. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, beberapa hari yang lalu kita kan sudah melakukan observasi ya Pak. Iya. Saya sudah mengobservasi Pak Hakim di kelas pada saat pembelajaran di kelas 7D ya Pak ya. Saat itu baik. Nah sekarang setelah pelaksanaan observasi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak terkait observasi yang telah dilakukan oleh Pak Hakim ya, atau pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hakim yang telah saya observasi. Nah, bagaimana nih Pak terkait dengan perasaan Bapak nih setelah melakukan pembelajaran terus saya observasi? Nah setelah saya melakukan pembelajaran di kelas B kemudian saya observasi ya, saya merasa puas ya dengan pembelajaran hari ini karena sesuai dengan rencana yang saya buat sebelumnya. Baik, jadi perasaannya puas ya Pak ya, dengan pembelajaran yang telah dilakukan. Baik. Lalu dari pembelajaran yang telah dilakukan, kira-kira hal baik apa yang sudah terjadi Pak di kelasnya Pak Hakim? Kalau hal baik yang saya tangkap itu ya saya kira di persiapan yang saya buat terlaksana sesuai dengan harapan saya. Seperti itu. Nah lalu kira-kira hal apa yang belum baiknya, di bagian manakah yang kira-kira menurut Pak Hakim itu belum baik atau Pak Hakim belum merasa puas gitu terkait pembelajaran yang telah dilakukan? Hal yang belum baik di kelas ketika saya ngajar itu ya menurut saya sendiri dari cara saya merangsang respon ya peserta didik dari materi yang saya tampilkan itu, jadi masih kurang seperti itu. Baik. Lalu kira-kira dari hal yang kurang baik itu adakah hal yang ingin Pak Hakim perbaiki gitu kira-kira? Di sini setelah anak-anak tadi ya merancang teks prosedur, kemudian selanjutnya nanti mereka melaksanakan langkah-langkah tersebut menjadi sebuah produk. Jadi anak-anak memvideokan langkah-langkah tersebut. Nah prosesnya seperti apa nanti di kelas menjadi sebuah video tentunya. Baik, jadi nanti anak-anak akan diarahkan ya, diarahkan ke situ agar anak-anak lebih merespon gitu ya, kira-kira apa yang akan ditugaskan untuk selanjutnya pembelajaran selanjutnya. Baik.
Nah, baik Pak Hakim, itu terkait dengan perasaan Pak Hakim dan hal-hal yang menurut Pak Hakim masih belum baik dan yang sudah baik. Ya, jadi yang belum baik nanti akan Pak Hakim tingkatkan ya, seperti itu. Baik. Nah, kalau dari catatan saya sendiri Pak, ini saya berdasarkan observasi yang saya lakukan, saya telah mengamati pembelajaran Pak Hakim itu dari segi tujuan pembelajaran yang Pak Hakim tuliskan di RPP ya, di modul ajar, itu menurut saya sudah sesuai. Di sini Pak Hakim menuliskan bahwa tujuan pembelajarannya itu melatih peserta didik untuk bisa menulis teks prosedur ya, yang berisi 5 aspek sesuai dengan 5 aspek itu. Nah, saya lihat di situ Pak Hakim sudah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal kepada peserta didik terkait dengan apa yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, ya. Kemudian dari segi area yang ingin dikembangkan, Pak Hakim kan kemarin menuliskan bahwa area yang ingin dikembangkan adalah bagaimana peserta didik dapat menulis ya, merancang teks prosedur, kemudian menuliskannya dan sampai pada hasil produknya ya, produknya teks prosedur tersebut ya. Itu juga saya lihat sudah tampak pada saat Pak Hakim menyampaikan penugasan kepada peserta didik, itu juga sudah tampak. Jadi bagaimana Pak Hakim menyampaikan kepada peserta didik apa yang harus dilakukan pada saat peserta didik melakukan diskusi kelompok ya Pak ya. Nah, dan kebetulan diskusi kelompoknya itu juga terkait dengan strategi ya. Pak Hakim menuliskan bahwa strategi yang dilakukan oleh Pak Hakim pada pembelajaran itu adalah strategi kolaboratif ya, itu sudah tampak. Jadi anak-anak memang sudah dikelompokkan gitu ya. Ada kalau boleh tahu pengelompokannya kemarin berdasarkan apa nih Pak? Ya, sesuai dengan kelompok absen saja Bu. Absen saja, oh baik ya. Jadi berdasarkan absen ya, itu saja. Ya, kalau dari pengamatan saya itu Pak, terkait dengan tujuan pembelajaran, kemudian area yang ingin ditingkatkan dan strategi pembelajaran. Nah, ada sedikit catatan Pak dari saya terkait pembelajaran yang dilakukan. Jadi ada strateginya ini, kalau saya lihat sepertinya belum ada strategi berdiferensiasi, betul? Iya benar. Iya. Jadi belum tampak ya, kelihatan menggunakan strategi berdiferensiasi. Iya, mudah-mudahan di kedepannya ya Pak ya, di pembelajaran berikutnya, untuk perbaikan pembelajaran berikutnya kita mencoba menggunakan strategi berdiferensiasi. Ya. Baik, saya rasa itu ya Pak ya, yang bisa saya tanyakan dan diskusi kita terkait kegiatan observasi yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu ya Pak ya, di kelas Pak Hakim Bahasa Indonesia ya, Bahasa Indonesia. Iya, mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama bisa belajar untuk bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada siswa. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Hakim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.